Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maram Nuraini dengan NIM 31118037. Dalam video kali ini saya akan memaparkan evaluasi granul. Untuk pendahuluannya, granulasi adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Nah, granul ini dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi, seperti tablet, kapsul. Nah, untuk parameternya, yang pertama ada uji kelembaban atau uji kadar air, yang kedua ada uji sifat alir, yang ketiga ada uji kompresibilitas, yang keempat ada uji granulometri, dan yang kelima ada uji bobot jenis. Untuk uji yang pertama ada uji kelembaban atau kadar air. Alatnya itu menggunakan moisture analyzer dan timbangan digital untuk menimbang bahan atau sampel. Tujuan dari uji kelembaban ini untuk mengontrol kandungan lembab atau air pada granul. Nah, untuk penggunaannya di sini bahan atau sampelnya itu menggunakan amoksisilin, antibiotik. Untuk penggunaan alatnya, yang pertama, timbang granul sebanyak 5 gram yang dilapisi bawahnya menggunakan kertas perkamen. Kemudian, masukkan bahan ke dalam alat secara perlahan. Kemudian, lihat angka yang muncul ketika alat ditutup untuk menentukan bobot basah. Nah, tunggu sampai lampu warna hijau. Setelah ada lampu warna hijau, angkat tutup alat MCB atau moisture tersebut. Kemudian angkat bahan dan timbang kembali bahan tersebut yang sudah di moisture. Kemudian hitung persen kadar lembab tersebut. Nah, untuk persyaratannya itu 2-4%. Kadar lembab yang tinggi dapat mengganggu aliran, menyebabkan penempelan pada mesin, dan meningkatkan risiko pertumbuhan mikroba. Untuk uji yang kedua ada uji sifat alir. Nah, tujuannya itu untuk menentukan sifat alir granul dan mengetahui kecepatan aliran dari granul, sehingga akan menjamin keseragaman kandungan dan bobot dari tablet. Untuk uji sifat alir terdapat dua metode, dengan metode corong dan metode sudut istirahat. Nah, dalam video ini menggunakan metode corong. Prinsip dari metode corong ini adalah memperhitungkan waktu kemampuan granul yang diperlukan untuk mengalir melalui lubang corong. Untuk penggunaannya, yang pertama, posisikan ujung corong tepat di tengah alas berskala jarak 10 cm. Kemudian siapkan timbangan dan siapkan kertas perkamen sebagai alas untuk menimbang bahan. Kemudian terkan timbangan, timbang 50 gram serbuk. Nah, setelah itu tutup ujung corong dan tuangkan sampel atau bahan ke dalamnya. Buka ujung corong bersamaan dengan menjalankan stopwatch. Hentikan stopwatch ketika sampel berhenti mengalir. Kemudian catat waktunya. Kemudian, ukur tinggi timbunan sampel menggunakan penggaris dan ukur diameternya timbunan sampel dengan alas berskala. Kemudian catat tinggi dan diameternya. Untuk uji yang ketiga ada uji kompresibilitas atau pemampatan granul. Uji kompresibilitas ini untuk memastikan keteraturan aplikasi sediaan yang akan dibuat. Nah, alatnya ini menggunakan joting volumeter. Nah, untuk penggunaannya, yang pertama, masukkan granul ke dalam gelas ukur yang bervolume 50 ml, itu sebagai volume awal. Kemudian, pasangkan ke alat. Kemudian, hitung 100 ketukan. Selanjutnya, catat volume konstan sampai tidak bergerak lagi. Kemudian hitung nilai kompresibilitasnya. Nah, jika persen pemampatan kurang dari 20%, keteraturan publikasi akan tercapai. Untuk uji yang keempat, ada uji distribusi ukuran partikel atau granulometri.
Uji distribusi ukuran partikel ini, alatnya menggunakan CP Shaker. Tujuannya untuk melihat keseragaman dari ukuran granul. Untuk penggunaannya, yang pertama, timbang masing-masing ayakan. Lalu, susun kembali ayakan dengan berbagai ukuran. Dengan mesh terbesar diletakkan di paling atas dan di bawahnya disusun pengayak dengan mesh yang makin kecil. Mulai dari mesh 20 sampai dengan ayakan mesh 100 pada alat CP Shaker. Di bawahnya ada penampang untuk menampung granul. Kemudian, timbang granul sebanyak 100 gram. Jangan lupa timbangannya dibersihkan kembali. Dan granul tersebut dimasukkan ke alat. Lalu alatnya ditutup dengan rapi. Tekan tombol on. Kemudian atur amplitudo atau getarannya. Setelah mengatur amplitudonya, atur waktu. Setelah selesai alatnya berhenti, amplitudo dinolkan, kemudian tekan tombol off. Timbang ayakan masing-masing beserta sisa granul, catat bobot setiap mesh dan di dalamnya ada sisa granulnya. Kemudian hitung persen tiap masing-masing mesh. Untuk uji yang terakhir, ada uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini tujuannya untuk mengetahui bobot jenis pada granul, mulai dari bobot nyata atau sebelum pemampatan, bobot mampat setelah pemampatan, dan bobot sejati, sehingga mempermudah dalam memformulasi obat. Bobot jenis sejati, alatnya menggunakan pignometer. Pada video ini, uji bobot jenis menggunakan alat yaitu Tap Density Tester. Untuk penggunaannya, timbang gelas ukur kosong, kemudian masukkan sampel ke dalam gelas ukur yang dimiringkan dengan sudut 45 derajat sebanyak 100 ml. Tegakkan, kemudian ratakan. Timbang beratnya, jadi untuk berat jenis nyatanya 100 ml, itu sebagai volume awal. Pasang kabel tapping mesin pada stop kontak, nyalakan tombol, kemudian kalibrasi kecepatan sebesar 250 ketukan per menit. Kemudian matikan. Selanjutnya pasang gelas ukur pada tapping mesin. Eratkan sehingga tidak jatuh. Nyalakan tapping mesin selama 1 menit per 250 ketukan, kemudian matikan tombol, kemudian catat volume setelah tapping. Untuk menghitung hasilnya, jika endpoint kurang dari 2%, maka volume sampel setelah tapping dianggap sebagai volume mampat. Kemudian, jika endpoint lebih dari 2%, lakukan tapping kembali sampai didapat endpoint kurang dari 2%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.